Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak kelas 2? Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan semangat untuk belajar. Semoga kalian selalu dalam ridho dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 2. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pelajaran 9, yaitu dengan tema Al-Qudus atau Allah Maha Suci. Sebelum kita memulai pelajaran, yuk kita awali dulu pelajaran kali ini dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, sekarang kita akan membahas tentang Al-Qudus. Al-Qudus merupakan salah satu dari 99 Asmaul Husna. Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik dan indah dan terdapat di dalam kitab Al-Quran. Al-Qudus itu artinya Allah Maha Suci. Allah Maha Suci artinya Allah tidak memiliki kekurangan, tidak ada yang buruk darinya, tidak ada kekejaman dari dirinya, dan tidak ada suatu kelemahan pun yang terdapat dalam diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki nama Al-Qudus yang artinya Maha Suci. Berarti Allah bersifat suci dan menyukai kesucian. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan dirinya. Maka dari itu kita sebagai umat manusia juga harus bisa meneladani atau mencontoh sifat Al-Qudus atau sifat Maha Suci yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai umat manusia pasti sering melakukan perbuatan salah dan dosa. Maka kita sebagai umat manusia harus mensucikan diri dari kesalahan dan dosa. Maka ketika kita melakukan kesalahan ataupun dosa, maka kita harus segera memohon ampun dan bertaubat kepada Allah dan berjanji kepada diri sendiri dan berjanji kepada Allah bahwa kita tidak akan mengulangi kesalahan tersebut. Kita sebagai umat manusia harus mensucikan diri kita. Nah, mensucikan diri itu berarti membersihkan hati dari sifat-sifat tercela, yaitu membersihkan hati dari sifat tercela itu contohnya membersihkan hati dari sifat sombong. Nah, kita sebagai umat manusia tidak boleh memiliki kesombongan karena hanya Allah yang Maha Suci. Selain itu kita juga tidak boleh iri atau dengki kepada orang lain yang memiliki keberhasilan daripada diri kita. Selain mensucikan hati
maka kita sebagai umat manusia, kita juga harus mensucikan diri kita atau mensucikan jasmani kita. Menyucikan diri berarti juga membersihkan badan, membersihkan pakaian, dan membersihkan tempat dari sesuatu yang kotor. Contohnya, membersihkan badan antara lain dengan mandi, menggosok gigi, kemudian keramas, menggunakan sampo, dan memotong kuku yang panjang. Nah, kemudian jika pakaian kita sudah kotor, berarti juga harus segera dicuci. Jika tempat tinggal atau rumah kita kotor, harus disapu dan dibersihkan. Nah, semua makhluk hidup itu harus memahasucikan Allah. Nah, kita khususnya sebagai umat manusia, kita juga harus memahasucikan Allah. Cara memahasucikan Allah yaitu salah satunya dengan banyak berzikir dengan mengucapkan Subhanallah yang artinya Maha Suci Allah. Nah, setiap kita habis sholat, pasti kita membaca Subhanallah sebanyak 33 kali. Nah, itu dalam sekali sholat. Berarti setiap hari kita sudah membaca Subhanallah 33 kali dikali 5 waktu, yaitu setelah sholat subuh, setelah sholat duhur, setelah sholat asar, setelah sholat maghrib, dan setelah sholat isya. Nah, tidak hanya pada waktu setelah sholat, setiap saat kita boleh membaca Subhanallah untuk memahasucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah tadi kita sudah membahas penjelasan tentang Allah Maha Suci atau Al-Qudus, maka sekarang kita akan membahas beberapa perilaku yang mencerminkan beriman kepada Allah yang Maha Suci. Nah, yang pertama, kita harus membersihkan hati kita dari perbuatan syirik, yaitu menyekutukan Allah. Kita sebagai umat Islam harus percaya dan yakin bahwa Tuhan kita itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita hanya boleh menyembah dan memohon pertolongan kepada Allah. Kita tidak boleh percaya dan menyembah kepada Tuhan selain Allah. Kemudian yang kedua, membersihkan lisan dari perkataan yang kotor atau dusta. Nah, dusta itu adalah bohong. Kemudian yang ketiga, menyadari bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menyadari bahwa kita sebagai umat manusia memiliki banyak kesalahan, maka dari itu kita harus segera bertaubat jika melakukan kesalahan. Nah, kemudian yang keempat, menyadari kekurangan diri kita sendiri sehingga kita tidak bersikap sombong karena kita mengakui hanya Allah yang Maha Suci. Nah, ini adalah beberapa contoh perilaku yang bisa kita contoh sebagai upaya untuk mencontoh sifat Allah Maha Suci. Mencontoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu untuk senantiasa memahasucikan Allah dengan mengucapkan Subhanallah dan menghindari dari perbuatan tercela. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran, marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pelajaran yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kita dan untuk kehidupan orang lain. Mari, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.